Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Fitriani, NIM 19641028 dari BKPI 5B. Baiklah, silakan menyaksikan video yang saya buat. Baiklah, selamat pagi Bu, apa kabar? Alhamdulillah, pagi alhamdulillah kabar baik. Baiklah Bu, sebelumnya perkenalkan, saya Pipin Fitriani, mahasiswa IAIN Curo, Prodi BKPI 5B. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Ibu tentang siswa binaan Ibu yang mengalami kesulitan belajar atau memahami pelajaran. Baiklah, sebelumnya bisakah Ibu perkenalkan diri dengan Ibu siapa? Oke, terima kasih ya. Siapa tadi? Pipin ya. Dari IAIN Curo BKPI. Alhamdulillah Ibu juga alumni dari IAIN Curo BKPI. Sebelumnya mungkin dosen-dosennya udah banyak tahu ya, nama Ibu Afrika Yunani. Belum lama ini, memang baru beberapa tahun ini. Alhamdulillah sekarang mengajar di SMK Negeri 3 Rejang Lebong. Nah, mungkin kalau untuk tempat tinggal masih di Dusun Curug karena memang aslinya orang Palembang ya, jadi masih merantau sambil kerja, sambil juga cari ilmu lagi, lanjut kuliah juga kebetulan di IAIN Curug juga. Baiklah Bu, di sini saya ingin bertanya-tanya tentang yang Ibu alami di sekolah. Yang pertama, adakah di sekolah Ibu siswa atau anak yang mengalami sulit memahami pelajaran atau agak-agak tell me gitu Bu? Oke. Kalau kita membahas tentang anak-anak kesulitan belajar ya, anak-anak yang susah memahami pelajaran, sebenarnya kita ketahui bersama memang tidak ada yang namanya anak yang bodoh. Tidak ada yang namanya anak yang bodoh, kan, tetapi karena memang faktor kemalasan. Nah, untuk di sekolah binaan saya sendiri, saya kan memegang kelas 10 nih, kelas 10 sama kelas 11. Itu kurang lebih jumlahnya ada 200-an untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, di sana ada 2 guru BK, dan untuk anak yang memang sulit memahami pelajaran itu hampir rata-rata. Karena memang faktor utamanya yaitu malas. Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman sekarang ini bukan siswa yang mencari guru, tapi guru yang mencari siswa. Ada tugas tidak dikerjakan, ada catatan tidak dikerjakan. Kalau tidak dipanggil sama gurunya, dia tidak akan dikerjakan. Kalau tidak dikasih tahu sama gurunya, kalau nilainya nggak ada, tidak ia kerjakan. Jadi sekarang ini kalau masalah kesulitan belajar, tidak memahami pelajaran, hampir rata-rata. Nilai sekarang aja ini kan sudah naik semester genap ya, semester ganjil kemarin hampir rata-rata 80% tidak tuntas. Jadi guru yang mencari-cari siswanya sekarang ini. Dichat lah siswanya, dikasih tahu bahwa dia tidak ada nilai, tidak tuntas, baru mereka remedial, baru mereka mencari gurunya. Itu kalau untuk memang anak-anak yang kesulitan belajar itu rata-rata. Entah ini apakah faktor memang dari gurunya atau dari siswanya tersebut, tapi untuk pemahaman kami sendiri, pengamatan kami sendiri, itu memang dari siswanya memang malas. Dan juga namanya anak SMK, apalagi anak teknik. Anak teknik ini memang terkenal agak susah, memang terkenal di lapangan praktek. Kalau untuk teori memang agak susah ini. Itu mungkin kalau untuk kesulitan belajar. Nah, tapi kalau untuk yang memang agak kurang, maksudnya memang IQ-nya memang berbeda, kurang dari rata-rata, itu memang ada satu binaan saya. Dia ini sekarang sudah naik kelas, alhamdulillah sudah naik kelas 11. Sudah mau semester 2 juga. Kemarin waktu dia kelas 10 itu masih binaan saya. Jadi memang dia ini berbeda dengan teman lainnya. Ketika ditelusuri, memang anak ini dari dia SD, SMP ini memang agak IQ-nya tuh agak kurang, beda dengan kawannya lain, di bawah rata-rata. Jadi dia belajar itu hanya ikut belajar sekolah, rajin, cuma untuk menerima pelajaran dia kurang.
Kalau kawannya yang lain misalkan 2 kali 3 kali dijelaskan guru, dia harus 4 sampai 5 kali baru mengerti. Tuh. Nah, di SD dengan SMP itu juga kemarin karena ada temannya rupanya, jadi temannya yang buatkan tugas, jadi dia tuh hanya berangkat aja, jadi temannya yang mengerjakan, temannya yang ngasih kayak gitu kan. Nah tapi yang untuk di SMK ini dia sangat terkendala karena temannya yang dari SD dan SMP ini memang satu sekolah tapi beda jurusan. Ya otomatis jadi belajarannya beda dong. Nah jadi dia tidak bisa bantu ketika ada tugas, ketika ada PR ya, ketika ada catatan dia nggak bisa bantu temannya ini. Jadi dia di sini tertinggal waktu kelas 10. Jadi disitulah setelah didalami tadi ketahui memang anak ini agak berbeda. Nah bagaimana untuk penanganannya kalau dari BK sendiri, kita kan secara tidak langsung bertemu dengan guru, bertemu dengan guru mata pelajaran, wali kelas. Ini kan ngobrol-ngobrol. Nah, di sana kita memberitahu sama guru-guru itu. Memang anak ini memang agak kurang dalam pelajaran, agak kurang memang IQ-nya. Jadi mungkin harus ada spesialisasi. Ketika anak yang lain dikasih sekali 2 kali penjelasan, anak ini harus 3 kali 4 kali. Dan juga untuk pembinaan dari guru BK sendiri, kalau untuk saya sendiri kebetulan binaan saya kan anak ini, saya setiap hari ketika ada laporan memang dia tidak tuntas, saya panggil, saya kasih motivasi. Setiap hari saya chat anak ini, gimana sama ibu itu sudah Bu, tinggal berapa lagi? Ini lagi. Jadi besok ketemu dia lagi. Gimana, sudah ketemu sama gurunya? Udah. Gimana tugasnya? Lagi goyor, Bu. Harus ini cepat diselesaikannya, dikejar ketertinggalannya. Semangat, kamu pasti bisa. Terus dia kasih motivasi kayak gitu. Alhamdulillah dia tuntas semester 1 naik kelas 11. Sekarang dia lagi magang. Bagaimana cara ibu kan sebagai guru pembimbing, bagaimana cara ibu mendekatkan atau menjalin hubungan yang baik dengan siswa-siswa yang mengalami seperti itu? Iya, kalau untuk yang memang kayak tadi ya agak kurang lah, dikatakan agak kurang dalam IQ-nya, dan seperti tadi kita pantau terus, kita kasih motivasi terus, kita lihat ada nggak perkembangannya. Kalau misalnya tidak ada, kita kasih tahu lagi apa yang dia harus lakukan. Kayak gitu. Kalau yang untuk anak-anak yang memang malah ini tadi, kan kita ada peraturan tuh di sekolah. Ada peraturan ketika memang nilainya tidak ada, itu kan masih kembali ke guru mata pelajaran. Ketika guru mata pelajaran tidak tuntas, anaknya tersebut tidak tuntas, kembali ke wali kelas. Ketika memang wali kelas sudah menghubungi segala macam sama anak tersebut, tapi memang anak tersebut tidak ada kabar, tidak ada ini, baru kembali ke guru BK. Baru guru BK yang menyelesaikan. Kenapa anak ini, mengapa dia tidak mengikuti pelajaran, nilainya tidak ada. Biasanya itu kan berhubungan dengan absensi. Absensinya jarang. Nah itu baru kembali ke guru BK, kunjungan rumah. Ya, kunjungan rumah. Ketika sudah kunjungan rumah segala macam, masih dia berapa hari dia ulangi, tidak masuk sekolah lagi, tidak selesaikan tugas-tugas ketertinggalannya, panggil orang tua. Gitu. Itu biasanya itu alur untuk penyelesaian masalah di sekolah. Ya. Ibu kan menghadapi itu, adakah kesulitan-kesulitan yang ibu alami? Kalau untuk kesulitannya pasti, kendala itu pasti ada ya. Kendala itu pasti ada. Apalagi menghadapi berbeda-beda orang, bermacam-macam karakter, bermacam-macam pemikiran, ya kan. Nah, kita untuk menangani sesuatu itu harus ada kolaborasi. Terkadang memang itu terkendala karena tidak ada kolaborasi yang baik antara siswa, antara guru mata pelajaran, antara wali kelas dengan guru BK. Seharusnya kita kan dalam BK itu kan ada struktur tuh. Dari siswa kemudian ke guru mata pelajaran dan wali kelas. Sudah dari itu baru ke BK, seharusnya seperti itu. Itu struktur.
struktur yang ada di PUPBK itu seperti itu sebenarnya seperti itu. Jadi harus ada komunikasi yang baik memang sebenarnya dari guru-guru ke guru BK, sehingga guru BK tahu apa sih yang terjadi di anak ini. Kadang kala wali kelas ini menutup-nutupi. Jadi kami sebagai guru BK tidak tahu kayak gitu bahwa memang permasalahannya seperti ini. Karena kan tidak tercover semua. Karena guru BK ini kan semua siswa kita tangani, jadi tidak tercover semua. Kalau mau tahu semua tentang anak-anak itu kan tidak akan mungkin, karena memang rasionya untuk guru BK itu kan 150 banding 1 guru BK. Tapi memang di kenyataannya di lapangan tidak seperti itu, bahkan sampai 200, 300 untuk 1 guru BK. Jadi tidak tercover itu semua. Tidak bisa. Jadi harus ada komunikasi yang baik, harus ada kolaborasi antara guru, wali kelas dengan guru BK. Baiklah Bu, mungkin itu saja. Oke. Saya ucapkan terima kasih Bu atas bantuannya. Baiklah. Oke, sama-sama. Mungkin itu saja kalau untuk di lapangan, karena teori yang kadang kita dapatkan di sekolah, di kuliah ya, di bangku kuliah itu tidak sama dengan yang ada di lapangan. Jadi mungkin nanti Adek akan mengetahui ya, perbedaan itu sangat jauh sekali. Mungkin kalau di bangku kuliah kita dapat teorinya, ini harus anak seperti ini harus seperti ini, anak seperti ini harus seperti ini. Tapi pas di lapangan, di kenyataannya itu berbeda sekali. Karena kita harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi. Kadang tuh lingkungan yang tidak mendukung, banyak sekali kendala. Jadi disitulah kita akan belajar lebih banyak lagi di lapangan dan di kenyataannya nanti. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah Kak. Sukses.